Pernah nggak sih kamu mikir kenapa produk makanan kemasan luar negeri itu bisa masuk ke rak supermarket kita? Atau kenapa produk teknologi dari Eropa atau Jepang itu rata-rata seragam atau banyak yang kompatibel banget satu sama lain? Aku juga dulu nggak peduli, sampai aku sadar bahwasannya standar internasional itu ngatur hampir semua aspek dalam kehidupan kita. Dan sayangnya, nggak semua negara itu punya suara yang sama dalam menetapkan standar internasional ini. Bayangin kamu lagi pegang sekotak sereal impor. Nah, di komposisinya pas kamu lihat, itu ada zat pewarna E102. Biasa aja kan? Zat ini nih bisa diperbolehkan di beberapa negara, sedangkan diharamkan di beberapa negara lain. Siapa sih yang nentuin zat ini nih boleh atau enggak? Jawabannya itu adalah Codex Alimentarius, dibentuk oleh FAO dan WHO tahun 1963. Nah, kodeks ini bikin standar makanan yang diterapin secara global. Mulai dari apa itu bahan tambahan, sampai batas aman residu pestisida. Jadi gini, standar itu disusun di rapat-rapat besar lintas negara. Dan itu apa yang jadi bikin ini rumit. Kamu bayangin satu ruangan penuh delegasi dari berbagai negara. Nah, di sini ada Amerika. Amerika ini hadir 9 kali dari 10 kali pertemuan. Bahkan sering jadi ketua komite. Nah, bagaimana dengan negara berkembang? Negara berkembang itu mungkin hanya datang sekali dua kali, atau bahkan mereka nggak punya wakil sama sekali. Kenapa? Karena ada di keterbatasan mereka yang mungkin dari birokrasi mereka, mungkin dari biaya perjalanan mereka, atau kekurangan tenaga ahli. Dan saat kodeks ini jadi standar WTO ketika ada sengketa, kodeks ini bukan sukarela lagi, tapi jadi standar yang secara nggak langsung tuh harus diikutin. Nah, artinya negara berkembang ini mau nggak mau harus patuh, dan mereka harus ngikutin standar ini walaupun nggak cocok dengan kondisi mereka. Lalu ada ISO, organisasi standarisasi yang bahkan lebih luas lagi. Di dalamnya ada lebih dari sekitar 25.000 standarisasi, mulai dari ukuran baut, cara bikin software, sampai standar sosial perusahaan. Didirikan di 1947, ISO terlihat netral, teknis, dan profesional. Tapi tahu nggak sih siapa yang ada di belakangnya? Eropa, Amerika, Tiongkok, dan Jepang. Mereka bukan cuma hadir di situ, tapi mereka punya pengaruh yang besar banget. Indonesia? Indonesia diwakili sama BSN. Kita memang full member, tapi sayangnya kapasitas dan pengaruh kita itu jauh di bawah negara-negara besar tersebut. Standar memang bikin produk itu lebih aman, efisien, dan gampang ditransaksikan. Tapi di baliknya, itu ada sesuatu yang lebih dalam. Bahwasannya, standar itu jadi alat kekuasaan. Nah, bayangin kamu itu pengusaha kecil atau menengah di negara berkembang yang mau ekspor. Tapi produk kamu tuh nggak memenuhi standar kodeks atau ISO ini. Produk kamu otomatis ditolak. Padahal, kamu tuh nggak pernah dilibatkan dalam pembuatan standar ini. Di sini, standar bukan lagi jadi alat pengaman, tapi alat eksekusi. Dan itu terjadi karena yang punya kuasa, punya suara. Standar kodeks dan ISO itu memang dibangun atas nama konsensus. Tapi konsensus macam apa yang dibangun kalau sebagian negara itu nggak bisa hadir? Klotz, seorang peneliti bilang, bahwasannya ini bukan sekedar teknokrasi, tapi inilah bentuk dari soft power dan hegemoni baru yang tampak profesional. Tapi masih ada biasnya, dan bias ini itu mempengaruhi perdagangan global. Kalau kamu nggak ikut bermain di meja besar, kamu harus ikutin aturan mereka. Tapi kalau kamu nggak bisa ikutin aturannya, ya kamu tersingkir. Tapi ini bukan akhir cerita. Banyak negara-negara berkembang itu mulai memperjuangkan hak suara mereka yang lebih besar. Beberapa LSM, akademisi, dan perwakilan negara selatan pun ikut memperjuangkan hal ini. Yang kita butuhkan bukan membongkar sistem, tapi membukanya. Membuka akses, mempermudah prosedur, dan memberikan suara yang dulunya tenggelam. Karena sejatinya, standar bukan hanya milik segelintir elit teknokrat, tapi kebutuhan bersama. Jadi, setiap kamu pegang produk yang ada label standar internasional, yang jadi pertanyaan adalah, standarnya siapa? Karena di balik setiap simbol, angka, dan peraturan, itu ada cerita. Cerita tentang siapa yang didengarkan, siapa yang diabaikan, dan siapa juga yang diam-diam mengatur dunia ini.